Malam hari ini kita akan mengikuti satu pembahasan yang sangat penting dengan judul Ukurlah Bait Suci dan Para Penyembahnya. Seperti apa pembahasan ini? Mari kita siapkan hati kita masing-masing, dan waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pendeta Ruli Tilar dengan pembahasannya. Pendeta, silakan. Terima kasih. Selamat malam, selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Selamat malam, Pendeta. Ya. Semoga malam ini menjadi malam yang menggembirakan bagi kita, oleh karena memasuki hari Sabat Tuhan. Tentunya sukacita Sabat itu harus kelihatan. Apalagi waktu dalam 24 jam ke depan ini adalah hari Tuhan. Di mana-mana Tuhan hadir. Dan hari yang kudus, hari yang diberkati. Dan tentunya berkat Sabat pada malam ini akan menjadi bagian kita. Kita akan mencoba melihat hal-hal yang perlu bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Namun sebelumnya saya coba share screen lebih dulu. Saudara-saudara sekalian, pelajaran kita atau firman Tuhan dari Alkitab dan tulisan Roh Nubuat yang kita pelajari pada saat ini berjudul Ukurlah Bait Suci dan Para Penyembahnya. Di dalam tanda kutip. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan, dan saya mengutip lalu menjadikan judul pada pembahasan kita pada malam hari ini. Ukurlah bait suci dan para penyembahnya. Apa maksudnya? Mari kita ikuti bersama-sama pelajaran kita pada malam ini. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 7, ayat 13 sampai 15, ayat ini sangat familiar, biasa kita dengarkan. Mari kita melihatnya. Matius pasal 7 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Kalau kita ikuti di dalam tulisan bahasa aslinya, tidak ada perikop, tidak ada judul, semua tertulis begitu saja. Bahkan titik koma juga tidak kelihatan. Dan ini dituntun oleh para ahli kita dalam hal Alkitab, sehingga ada koma, ada titik, dan dipermudah lagi dengan perikop-perikop atau judul-judul atau subjudul yang ada dari setiap pasal di Alkitab. Di dalam Matius 1 ayat 13 ini sampai 15, seharusnya ini satu ya, 15 itu tidak dipisahkan. Kita melihat di sini, saudara-saudara, bahwa Yesus menyatakan kita perlu masuk di dalam pintu yang sesak. Karena pintu yang sesak dan jalan yang sempit justru itu adalah menuju kepada kehidupan, kepada keselamatan yang kekal. Dan dikatakan sedikit orang yang mendapatinya. Artinya tidak banyak yang akan diselamatkan. Ini Yesus Kristus sendiri yang mengatakan kepada para muridnya dulu. Kalau mau selamat, harus memasuki pintu yang sesak.
dan jalannya juga sempit. Tetapi itulah menuju kepada kehidupan. Sebaliknya, Alex dikatakan di sini bahwa kalau umat Tuhan masuk kepada pintu yang lebar dan jalan yang luas, dipastikan menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau kita mencoba untuk berapologi atau berandai-andai, lalu bermaaf-maafan untuk mengatakan, yang penting kita beriman, maka kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita akan selamat. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa jalan menuju kepada keselamatan, kehidupan yang kekal itu sempit. Pintunya sesak. Sekali lagi, sempit. Artinya apa? Ada perjuangan di sana. Ada perjuangan. Bukan santai-santai. Ada perjuangan di sana. Jauh hari sudah diberitahukan kepada para muridnya, dan itu berlaku kepada kita juga. Kepada kita. Jadi sekarang, saudara, kalau saudara mendengarkan atau mengikuti ajaran-ajaran, pelajaran-pelajaran yang mengenakkan telinga saudara, yang membawa saudara akan tetap berada di zona nyaman dunia ini, hati-hati. Di dalam Matius pasal 7 ayat 15, itu sambungan dari ayat 14. Jadi tidak ada pembatas, itu sambungan kalau lihat yang aslinya. Dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara, kita sudah diwanti-wanti bahwa di dalam gereja kita sendiri, kita harus waspada terhadap orang-orang yang dikatakan nabi-nabi palsu ini. Ya, kita tidak berbicara di luar, berbicara di dalam. Karena dikatakan menyamar seperti domba, artinya berada di dalam. Di lingkungan satu kandang. Domba, berarti di dalam ini nabi-nabi palsu ini. Tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Artinya setiap saat terkamannya dalam hal ini tentunya bukan membunuh secara langsung. Tetapi dengan menggunakan firman Tuhan. Dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhannya itu? Ya, berbicara seolah-olah pintu itu lebar. Berbicara seolah-olah jalan itu luas. Sehingga mengenakkan telinga kita. Ini sudah diberitahukan kepada kita. Jauh hari. Jadi kita perlu waspada. Jadi jangan cuma menelan bulat-bulat pekabaran-pekabaran yang disampaikan. Saudara perlu cross-check terhadap firman Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus harus selalu demikian. Jangan cuma mendengar ditelan bulat-bulat. Saudara harus datang kembali kepada firman Tuhan, saudara baca kembali, minta tuntunan Roh Kudus, sehingga saudara benar-benar berada di jalan yang benar. Dan jangan lupa, menuju kepada keselamatan, jalannya itu sempit. Kalau sempit artinya apa? Sesak, banyak perjuangan kita. Banyak halangan, sudah jelas. Kalau jalan di dalam kebenaran, saudara menuju kepada keselamatan, lalu saudara katakan aman-aman saja, hati-hati. Itu jalan luas. Sekali lagi, menuju kepada keselamatan, jalannya sempit, pintunya sesak. Tetapi jangan lupa, kita sudah diberitahukan sangat sedikit orang yang mendapatinya, yang menjalankannya. Sister White dalam kutipannya, ya syukur-syukur 1 dari 20 yang terdaftar dalam buku gereja itu mereka masuk di jalan yang sempit ini, yang sesak ini, ya. Kemudian saudara-saudara perhatikan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. 3 ayat ini, ya, saudara-saudara, seringkali kita menganggap ini ditujukan kepada yang di luar kandang sana. Seringkali demikian. Walaupun seperti itu masuk di sana. Tetapi, kalau kita mendalami lebih lanjut, lalu kita membuka alat-alat
untuk mengerti akan ayat-ayat Alkitab, termasuk di sana di dalamnya adalah melihat tulisan-tulisan dari bahasa aslinya. Dalam hal ini, dalam buku Matius kita lihat bahasa Greka atau bahasa Yunani, ya. Kita lihat di sana. Jadi dikatakan di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, saya coba lihat di dalam bahasa aslinya. Setiap orang, bukan dikhususkan saja kepada yang di luar, tetapi ini untuk semua orang yang sudah ada dalam kebenaran dan yang belum ada dalam kebenaran, atau yang sudah ada dalam kandang domba dan yang masih ada di luar kandang. Jadi setiap orang. Artinya untuk saudara dan saya sebagai umat Tuhan juga, ini masuk di sana. Jadi tidak setiap orang yang berseru menggunakan nama Tuhan, nama Yesus, lalu akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan di dalam bahasa aslinya ini ternyata banyak artinya, penafsirannya. Tetapi melakukan di sini yang kita perhatikan adalah mendengarkan, ketika mendengarkan pekabaran firman Tuhan, ketika mendengarkan dan membaca firman Tuhan, di sana ada hukum-hukum Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan, dan perintah-perintah yang perlu dijalankan, lalu tidak dijalankan. Itulah maksud kata melakukan kehendak Bapakku di surga. Memang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini sangat panjang. Jadi kita lihat translator atau para penafsir Alkitab yang lalu mereka maunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini yang singkat-singkat saja. Sehingga untuk melihat arti yang sebenarnya itu kita perlu mendalami lagi dengan bahasa aslinya. Padahal itu perlu agar kita tidak melihat istilahnya covernya saja, tetapi detail di dalamnya, arti yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, setiap orang, ya, baik yang ada di dalam kandang maupun di luar, ya, tidak selamanya ketika kita menyerukan nama Tuhan, ya, apakah kita berkhotbah, lalu kita berdoa, dan seterusnya, lalu akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak demikian. Tetapi patokan yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri adalah melakukan. Melakukan ini, kita sudah membaca, mendengar firman Tuhan, lalu kita hidupkan. Itu yang dibilang melakukan kehendak Bapa di surga. Lalu dikatakan pada hari terakhir, ya, banyak orang akan berseru. Jadi ketika kita membaca Matius pasal 7 ayat 21, itu masih berhubungan dengan ayat yang ke-22. Lalu dikatakan dalam ayat 22, pada hari terakhir. Di dalam bahasa aslinya ini memang sejenak sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum penutupan sejarah dunia ini. Jadi itu masuk di dalam periode di mana saudara dan saya hidup sekarang ini. Jadi nanti kita akan perhatikan, baik yang ada di dalam kandang maupun ada di luar, kita perlu waspada. Karena dikatakan banyak yang akan berseru Tuhan, Tuhan, bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Walaupun dalam konteks yang pertama kita melihat ini dikhususkan kepada yang di luar kandang, kita sudah jelas. Tapi jangan lupa, ada banyak juga yang di dalam kandang melakukan hal-hal seperti ini. Dan saya pribadi tahu orang-orang yang punya karunia, ya, tetapi kita perlu waspada. Jangan sampai karunia yang diberikan itu ternyata digunakan oleh setan melalui orang-orang seperti ini. Ya, kita harus waspada. Karena apa? Di dalam ayat 23 dikatakan, Yesus sendiri akan berterus terang kepada orang-orang yang mengaku memakai nama Tuhan, mereka bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Ya. Ayat 23 itu memperjelas siapa mereka itu yang masuk dalam kriteria ini. Ya. Dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu orang-orang tadi yang dikatakan mereka mengaku menyebut nama Tuhan,
berkhotbah, berdoa, membuat mujizat, bernubuat. Tetapi dikatakan oleh Yesus pada akhirnya apa? Aku tidak kenal kamu. Ya. Kata kenal di sini sama dengan digunakan di dalam perjanjian lama kata yada. Ya. Jadi mengenal Tuhan itu memang erat sekali seperti hubungan suami istri. Jadi Tuhan atau Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal orang-orang ini. Bahkan orang-orang ini dikatakan apa? Pembuat kejahatan. Orang yang hidup tanpa hukum. Oh, lihat bahasanya. Orang yang hidup tidak bermoral, tanpa hukum. Dibilang pembuat kejahatan. Karena mereka tidak apa? Tidak memiliki hubungan yang erat seperti suami istri. Mereka dengan Kristus. Itu yang kita lihat. Ya. Jadi dari kutipan ayat-ayat Alkitab, mudah-mudahan sampai di sini kita mengerti, sehingga kita bisa mengikuti lebih dalam lagi dan lebih jelas lagi akan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 17, ya, kita tahu, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saya ingin tekankan bahwa kita ini sudah masuk dalam periode penghakiman. Sejak tahun 1844, ya, 22 Oktober 1844, ketika Yesus berpindah dari bilik suci ke maha suci, maka pada saat itulah penghakiman itu berlangsung kepada yang pertama adalah dikatakan rumah Allah sendiri. Rumah Allah sendiri adalah simbol dari umat-umat Tuhan. Dan kalau kita sudah pelajari tentang penghakiman ini dimulai dari umat-umat Tuhan yang sudah meninggal. Dan nanti akan berlangsung juga kepada umat-umat Tuhan yang masih hidup, saudara dan saya saat-saat ini. Setelah selesai menghakimi, mengadili saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang di dalam Tuhan, yang sudah meninggal. Setelah selesai, maka berlangsunglah penghakiman kepada yang masih hidup juga. Penghakiman itu menentukan ini selamat atau tidak, ya. Itu sudah sangat jelas kalau kita perhatikan. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kita perlu mengikuti jalan yang sempit, ya. Jalan yang sempit dan pintu itu tidak lebar, tapi kecil. Dan inilah yang disebut dengan apa? Nyala api siksaan sebagai ujian. Jadi Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 12-16 memberitahukan kepada kita jalan yang sempit itu, saudara-saudara sekalian. Kita berbicara khusus di kalangan di dalam, ya, domba-domba yang di dalam kandang. Kepada seluruh umat Tuhan, anggota SDA, ya, dikatakan saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ini masalah-masalah, masa kesukaran. Apapun yang membuat saudara stres, membuat saudara merasa terpukul di dalam kehidupan, itu masalah itu dikatakan apa? Nyala api siksaan. Apakah itu cobaan ataupun ujian, ya? Jangan heran, saudara. Harus begitu. Sekali lagi saya katakan, selagi kita berada di dunia ini masih hidup, masalah itu silih berganti akan kita hadapi. Kecuali saudara sudah meninggal, maka masalah itu tidak ada. Karena masalah inilah yang akan menuntun kita akan meningkat kehidupan kerohanian atau tidak. Ya, melalui masalah-masalah yang ada, yang dikatakan nyala api siksaan. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Tetapi sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Mengapa dikatakan bersukacita? Ini bahasa aslinya makarios, ya.
Makarios itu kalau kita lihat kata-kata berbahagia di dalam Matius pasal 5, itu digunakan kata-kata makarios. Bukan sekedar dia bergembira saja. Itu di dalam hati oleh karena janji yang Tuhan berikan. Walaupun kelihatan dari luar, orang-orang lihat dari luar, kita mendapatkan masalah, tetapi dikatakan bersukacita, makarios. Karena kita sementara mengikuti bagian yang pernah dialami juga oleh Kristus. Itulah yang dikatakan berbahagia. Lalu dikatakan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ya. Di dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru cuma sampai di situ, titik. Lalu dalam ayat selanjutnya harusnya ada, ya. On their part, he is evil, spoken of, but on your part, he is glorified. Ya. Jadi, di dalam, menurut mereka, ya, menurut orang-orang itu, kita itu karena berbuat jahat, makanya kita menderita. Tetapi sebenarnya kita sementara apa? Dimuliakan oleh karena penderitaan di dalam Kristus. Ya, itu sambungannya, ya. Jadi bagi orang-orang jahat, orang-orang yang di bawah agen-agen setan, mereka melihat ketika kita menderita karena Kristus, oh itu karena memang kesalahan dia. Jadi kita dihujat malah. Tetapi sebenarnya apa? Kita sementara dimuliakan oleh karena kita menderita atau dinista karena kebenaran di dalam Kristus itu. Jadi Petrus katakan, jangan ada di antara kamu kalau menderita karena apa? Karena sudah membunuh, mencuri, berbuat kejahatan, jadi pengacau. Ya itu wajar, secara manusia biasa saja itu wajar. Orang-orang yang melakukan itu di dunia ini akan mendapatkan ganjaran seperti itu, wajar. Tetapi berbahagialah, makarios, ketika kita menderita karena Kristus. Karena Kristus. Karena kita sementara dimuliakan itu. Jadi, ayat-ayat yang kita pelajari ini, saudara, mudah-mudahan ini boleh menguatkan kita. Dan kita sadar bahwa kita sementara menghadapi hal-hal seperti itu. Kalau dalam 3 tahun terakhir ini, saudara merasa susah, merasa kesukaran itu kayaknya sudah semakin besar saja. Saudara kesana kemari terhalang oleh ini dan itu. Bahkan di dalam hal-hal tertentu nantinya, saudara sangat sulit untuk menjalankannya. Saudara berbahagia, asalkan di dalam Tuhan. Tetapi kalau karena dosa saudara, karena kejahatan, karena pelanggaran-pelanggaran hukum yang saudara lakukan, saudara menderita. Nah, itu hal-hal yang wajar. Kalau orang dunia katakan juga, ya wajar. Ya. Jangan seperti itu. Tetapi, baiklah kalau kita menderita. Menderitalah di dalam Kristus, di dalam kebenaran. Menderita, kita dihina, disiksa, bahkan ada yang mati syahid oleh karena Kristus. Kita akan dimuliakan. Artinya jaminan keselamatan itu menjadi bagian kita. Itulah jalan yang sempit. Pintu yang sesak yang kita jalankan. Bagi orang dunia melihatnya kita bodoh. Tetapi bagi Kristus, kita melakukan yang benar. Ya, kita orang-orang bijaksana. Mari kita lihat di dalam komentar Roh Nubuat, Bible Commentary 972. Inilah judul yang diambil dari kutipan ini. Penghakiman besar sedang berlangsung dan telah berlangsung selama beberapa waktu. Sekarang Tuhan berkata. Jadi ini kata-kata Tuhan yang menjadi judul pembahasan atau seminar atau pembicaraan kita pada malam ini. Ukurlah bait suci dan para penyembahnya. Ukurlah bait suci. Ini dimaksudkan kepada umat Tuhan, umat sisa, pemelihara hukum Tuhan yang memiliki kesaksian Yesus. Itu bait suci. Umat Tuhan dan para penyembahnya. Ukurlah bait suci dan para penyembahnya.
Lalu dikatakan, ingatlah. Nah, ini yang akan diukur saudara-saudara sekalian. Kita perlu perhatikan karena tahun 2023 dikatakan krisis akan terjadi, kegelapan terjadi, tetapi bagi umat-umat Tuhan sebenarnya di 2-3 tahun ini kita sementara diukur. Ya, kita sementara diukur di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sudah benar atau tidak? Mari kita lihat. Ingatlah ketika Anda berjalan-jalan tentang bisnis Anda. Saudara, ketika saudara menjalankan pekerjaan apapun saudara, mau rohani ataupun dunia, saudara diukur. Ya, saudara diukur. Bisnis Anda yang saudara jalankan diukur. Ya. Tuhan sedang mengukur Anda. Saudara jujur atau tidak dalam usaha-usaha saudara? Jujur atau tidak? Ketika Anda menghadiri tugas-tugas rumah tangga Anda, saudara juga diukur di sana sebagai para penyembah Tuhan yang benar. Jadi jangan anggap enteng hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan di dalam rumah tangga. Ya, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak-anak, semua kita diukur. Diukur maksudnya kita ditentukan kita ini layak atau tidak ke surga. Kita akan diselamatkan atau tidak dengan semua tindakan kita. Mulai dari usaha-usaha kita yang kita jalankan. Apakah kita jalankan dengan jujur? Ketika kita pergi ke kantor, apakah kita tepat waktu atau terlambat? Waktu kita kerja di kantor, apakah kita benar-benar mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh majikan kita? Atau santai-santai? Dalam tulisan Roh Nubuat yang lain katakan, ketika kita menjalankan pekerjaan kita, kita harus menganggap bahwa kita sementara bekerja untuk Kristus, untuk Tuhan. Jangan melihat majikan kita orang jahat atau orang baik, atau orang benar. Kita harus melihat pekerjaan kita itu sama dengan kita bekerja untuk Kristus. Oleh karena itu kejujuran, kebenaran harus kita jalankan di dalam tugas-tugas apapun di dalam bisnis kita. Mau sebagai seorang guru, termasuk di dalam pekerjaan rohani sebagai seorang pendeta, ya. Bahkan sebagai para pelajar, students, sebagai mahasiswa, semua kita perlu menjalankannya dengan jujur. Dan kita jangan bertanggung jawab saja kepada majikan-majikan kita di dunia ini. Tetapi kita harus memikirkan bahwa kita sementara bertanggung jawab dalam tugas kita kepada Kristus. Jangan melihat bos-bos kita ini adalah orang-orang yang tidak bertuhan, ya, tidak benar ini dan itu. Jangan beralasan demikian. Semua tugas yang kita berikan, kita bertanggung jawab kepada Kristus. Bahkan di dalam rumah tangga, cuci piring, ngepel, memasak, semua, mencuci dan lain sebagainya di dalam rumah tangga. Semua kita harus melihat bahwa kita sementara bertanggung jawab dalam tugas kita ini kepada Kristus. Sekali lagi kepada Kristus. Lalu dikatakan lagi, ya, apa yang diukur kepada kita ketika Anda terlibat dalam percakapan. Saudara-saudara sekalian, ini untuk kita semua, khususnya kita-kita di kalangan umat Tuhan. Untuk saudara dan saya, tanpa kita sadari seringkali kita bercakap-cakap, ya, bercakap-cakap mungkin menghina orang, ya, ngeledek orang, ya, menghina orang-orang yang apalagi yang sementara memberikan pelajaran-pelajaran Alkitab, firman Tuhan. Ini diukur semua oleh Tuhan. Apakah kita bercakap-cakap dengan benar, memuliakan Tuhan atau tidak? Saudara perlu perhatikan, ketika saudara bercakap-cakap satu sama lain, ya, jangankan hari-hari biasa, hari Sabat, jangankan hari Sabat, hari-hari biasa juga, percakapan kita itu, kita harus memikirkan apakah Yesus Kristus atau malaikat surga akan ada di sini ketika saya bercakap-cakap tentang sesuatu hal. Harus menjadi pertanyaan bagi kita. Ya. Jangan sampai percakapan kita, malaikat tidak mau hadir. Yesus tidak mau hadir, Roh Kudus tidak mau hadir.
saya melihat juga seringkali, ya tanpa sadar, di dalam percakapan hari Sabat juga, banyak umat-umat Tuhan, ya, hari Sabat, mempercakapkan hal-hal dunia, ya, tertawa yang luar biasa, ya, sehingga Tuhan tidak dipermuliakan pada hari Sabat. Jadi Tuhan mengukur kita dengan percakapan-percakapan kita pada hari Sabat, pada hari-hari biasa. Sama kualitasnya. Kalau hal-hal yang kudus tetap dipertahankan dalam kata-kata kita, maka Tuhan dimuliakan. Ketika kata-kata kita itu tidak sesuai dengan kebenaran yang kita miliki, kekudusan itu tidak dijaga dari dalam kata-kata kita, maka semua ini dicatat di dalam kerajaan surga, di dalam buku peringatan dan buku catatan dosa. Nanti dalam kutipan-kutipan berikut kita akan melihat hal-hal yang tercatat di dalam kerajaan surga ini, ya. Ingatlah bahwa kata-kata dan tindakan Anda sedang dicetak atau difoto di buku-buku surga, seperti wajah direproduksi oleh seniman di atas piring yang dipoles. Jadi tidak ada yang terlewatkan kata-kata kita. Bahkan dalam kutipan Roh Nubuat yang lain mengatakan, di dalam pikiran kita sendiri, ya, walaupun kita tidak melaksanakannya, apakah kita tidak berbuat atau tidak berkata-kata, tetapi di dalam pikiran kita, kita sudah memutuskan sesuatu yang jahat, itu dicatat juga dalam buku-buku surga. Catatannya adalah dalam buku catatan dosa. Ya. Lalu dalam Kemenangan Akhir 479-491, penghakiman sekarang sedang dijatuhkan di tempat suci di atas. Selama bertahun-tahun pekerjaan ini telah berlangsung, saudara. Ya, segera, tidak ada yang tahu seberapa cepat itu akan beralih ke kasus orang yang masih hidup. Jadi di awal-awal tadi kita sudah memberitahukan ini. Dalam kehadiran Tuhan yang mengerikan, hidup kita akan ditinjau. Pada saat ini di atas segalanya, setiap jiwa wajib mengindahkan nasihat juru selamat. Berjaga-jagalah dan berdoalah, karena kamu tidak tahu kapan waktunya. Kutipan ini menunjukkan bahwa sewaktu-waktu saudara dipanggil namanya, lalu diperiksa di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, berjaga-jaga setiap saat dan berdoa. Karena kita tidak tahu waktunya kapan. Karena itu, jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu sebagai pencuri, dan engkau tidak tahu jam berapa aku datang kepadamu. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 3. Jadi, ketika nama saudara diperiksa di dalam kerajaan surga, buku catatan saudara diperiksa, itu tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, berjaga-jaga setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap detik, dengan kehidupan kita yang harus selalu benar. Jangan menunggu-nunggu ketika saudara sudah melakukan satu pelanggaran dosa, satu kejahatan. Selesaikan itu. Karena ada janji Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika saudara selesaikan dosa itu, langsung dibereskan, dikuduskan saudara. Dianggap nol. Tetapi ketika saudara membiarkan dosa itu, sampai 1 hari baru saudara doakan, saudara tidak tahu setiap detik apakah saudara hidup benar atau tidak. Dan ketika saudara melakukan dosa, dan ketika saudara memohon pengampunan atas dosa itu, saudara harus menyebutkan nama dosa itu. Apa yang saudara lakukan? Misalnya saudara, baru saja saudara memarahi anak saudara. Sebutkan nama dosa itu. Bapa di surga, ampuni saya. Saya baru marah sama anak-anak saya. Itu kita harus sebutkan nama dosa itu. Jangan kita rapel. Rapel artinya langsung mengatakan, Tuhan, sepanjang hari ini segala dosa-dosa saya tolong ampuni. Tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Sebutkan nama dosa itu dan saudara diampuni untuk satu urusan dosa itu. Oleh karena itu, setelah saudara melakukan dosa sengaja ataupun tidak sengaja, bereskan pada saat itu. Janji Tuhan sangat jelas. Saudara diampuni saat itu dan dikuduskan, disucikan. Dibenarkan saudara pada saat itu.
Jadi itu namanya berjaga-jaga dan berdoa. Karena kita tidak tahu sewaktu-waktu nama kita dipanggil. Maksudnya catatan-catatan semua apa yang kita lakukan itu diperiksa. Pada saat diperiksa, itulah namanya pengadilan surga untuk saudara. Kalau yang sudah meninggal, umat-umat Tuhan sudah diperiksa. Kasus yang masih hidup, orang-orang yang masih hidup, itu berlangsung. Dan kita tidak tahu sekarang ini. Ya, tidak tahu. Kalau kita mempelajari nubuatan, kita sebenarnya sementara berlangsung juga apa? Pengadilan yang sudah, yang masih hidup maksudnya. Sementara. Jadi kita tidak tahu. Sangat mengerikan sebenarnya, saudara. Karena pengadilan ini seringkali alam sendiri memberikan petunjuk kepada kita. Sementara saudara dan saya dihakimi, diadili, atau akan menuju ke sana. Jadi alam, bencana-bencana alam, malapetaka yang ada yang kita alami saat-saat ini, sebenarnya itu petunjuk. Apakah secara pribadi ataupun kolektif, secara kelompok, petunjuk bagi kita. Paling kurang menyadarkan kita bahwa waktunya sudah sangat singkat. Nah sekarang ini, saudara perhatikan, ini sudah berulang-ulang tetapi harus kita nyatakan. Karena kita memasuki tahun 2023 nanti ini dalam beberapa waktu ke depan, sangat mengerikan. Kalau saudara merasakan aman-aman saja, hati-hati saudara. Ini sangat mengerikan. Dalam kutipan ini, Selected Messages Jilid 1, halaman 122. Kita harus lebih takut dari dalam daripada yang dari luar. Karena kekuatan yang dari dalam gereja lebih besar daripada yang dari luar. Saudara, 2023. Jangan kita merasa takut lebih hebat dari luar sana. Jangan. Sekarang ini sebenarnya dalam 3 tahun ini, kita harus lebih takut yang dari dalam. Saudara sekalian, Tuhan katakan, ukurlah bait suci dan para penyembahnya. Saudara, yang ada di dalam bait suci, di dalam organisasi gereja Tuhan ini, saudara dan saya, ya, semuanya ada di sana. Sebagai pemimpin organisasi, pimpinan-pimpinan gereja, majelis, anggota-anggota gereja. Semua ada di dalam. Di sana ada nabi-nabi yang benar, ada nabi-nabi palsu. Ya, ada domba-domba asli, ada domba yang apa? Sebenarnya serigala. Ya. Ada di sana semua. Jauh hari kita sudah diantisipasi. Kita harus lebih takut dari dalam gereja. Karena kekuatan dari dalam gereja lebih besar daripada yang dari luar. Mengapa demikian, saudara? Mengapa demikian? Karena tentunya setan dan agen-agennya ya sudah disusupi di dalam gereja. Secara sadar atau tidak sadar. Boleh jadi saudara itu yang dipakai menjadi agen setan. Boleh jadi saudara-saudara kita, saudara-saudara di dalam keluarga kita, kita tidak tahu yang seiman juga. Ya, saudara-saudara kita yang adalah majelis. Boleh jadi mereka-mereka itu adalah pimpinan-pimpinan organisasi. Apakah di daerah, conference, di union, divisi, bahkan general conference. Karena Sister White pernah mengalaminya. Sister White pada saat dia menghadapi agen-agen setan, dia sempat ya melihat bahwa pimpinan di GC juga adalah agen-agen setan. Dia alami. Jadi tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu, kita masing-masing perlu waspada. Ya. Kita harus bertahan, harus kuat, saudara. Harus kuat. Karena apa? Terus terang, saudara. Sekarang ini sudah banyak penipuan-penipuan yang luar biasa. Yang mengatasnamakan Alkitab. Yang mengatasnamakan roh nubuat. Yang mengatasnamakan firman Tuhan. Mereka menggandeng apa? Menggandeng keputusan-keputusan yang dibuat oleh kuasa-kuasa dunia. Seolah-olah itu benar. Nah ini kita harus waspada. Karena kita sudah saat-saat yang sangat genting di dalam sejarah dunia ini. Apalagi kita mau melangkah 2023, saudara. Sangat-sangat mengerikan. Seharusnya. Secara pribadi saya berdoa, saudara.
Bahkan saya perlu kalau bisa puasa tiap hari. Tiap hari artinya di dalam hal-hal tertentu. Termasuk tidak makan, tidak minum. Karena apa, saudara? Saya ingin keluarga saya diselamatkan. Saya ingin umat-umat Tuhan semua selamat. Supaya jumlahnya pas ketika Tuhan menentukan penghakiman itu. Sudah siap semuanya. Saya pribadi juga berdoa untuk pribadi saya, saudara. Jangan sampai saya jatuh di sana. Karena cobaan, ujian begitu hebat yang melanda kita saat-saat ini. Apalagi kita mau melangkah 2023. Ini sangat hebat, saudara. Ya. Saudara perlu melihat diri saudara, keluarga, saudara-saudara kita seiman. Mari kita saling menguatkan. Ya. Iblis tidak senang melihat hal-hal yang dia sudah siapkan di dalam bertahun-tahun, lalu digagalkan oleh umat-umat Tuhan. Digagalkan oleh umat-umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, salah satu yang sangat dibenci oleh setan adalah tulisan-tulisan roh nubuat. Tulisan-tulisan roh nubuat. Mengapa tulisan roh nubuat ini sangat dibenci? Karena ini dapat membantu umat-umat Tuhan yang sisa di akhir zaman bertahan di dalam kebenarannya. Karena apa? Dalam tulisan roh nubuat, maka semua kedok dari setan dan agen-agennya ditelanjangi, diungkapkan penipuan-penipuan setan yang akan terjadi, ya sudah terjadi sementara dan akan terjadi terus, diungkapkan di sana. Dan kita yang mempelajari firman Tuhan, nubuatan-nubuatan, apa yang setan akan buat, kita mengetahuinya. Sebagaimana yang kita pelajari juga saat-saat ini. Setan sangat tidak senang dengan tulisan roh nubuat. Oleh karena itu kita harus lebih takut dari dalam daripada dari luar, dari dalam gereja. Jangan lupa, saudara, masih ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mau mengungkapkan tulisan-tulisan roh nubuat. Masih ada. Bahkan tidak mau mengakui bahwa tulisan roh nubuat ini adalah ilham dari Tuhan. Cuma dikatakan ini adalah karangan Sister White saja. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Kekuatan dari dalam gereja ini semakin hebat yang akan menjerumuskan saudara, menjatuhkan saudara. Kita sudah diberitahukan. Saudara dan saya sementara diukur oleh Tuhan. Sekarang mari kita perhatikan Yehezkiel 8 ayat 16. Mengapa sampai Sister White katakan kita harus lebih takut dari dalam daripada yang dari luar? Mari kita lihat. Yehezkiel 8 ayat 16. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Saudara tahu ini nubuatan ini. Peristiwa yang sudah terjadi lalu. Dan sejarah akan diulangi lagi. Ini kejadian di bait suci. Apa itu bait suci? Di kalangan umat Tuhan, umat yang sisa. The Seventh-day Adventist. Saudara perhatikan. Kira-kira, kalau kira-kira lebih sedikit atau kurang sedikit. 25 orang laki-laki. Ini laki-laki. Tentu yang perempuan tidak disebutkan. Mereka ini membelakangi bait Tuhan. Saudara perhatikan. Mereka ada di dalam, tetapi sebenarnya mereka tidak berpikiran di dalam. Mereka membelakangi Tuhan. Bahkan menghadap ke sebelah timur. Sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Saudara-saudara, saya kalau mengulang-ulangi dan melihat fakta yang ada sekarang ini, secara pribadi saya menangis, sehebat-hebatnya menangis dalam hal ini. Mengapa, saudara? Karena nubuatan sejarah terulang kembali ini sementara terjadi di kalangan gereja Tuhan ini. Sangat mengerikan, saudara. Sangat mengerikan. 25 orang laki-laki. Ini adalah petinggi-petinggi gereja. Orang-orang penting di dalam organisasi. Membelakangi bait Tuhan. Yang lebih parah lagi, menghadap sebelah timur, sujud kepada matahari. Jadi, ternyata
Mengapa Nyonya White mengantisipasi? Kita harus lebih takut dari dalam gereja daripada di luar. Ternyata pelopor untuk penyembahan kepada setan adalah yang ada di dalam, saudara. Saya tidak menjelekkan ini dan itu, tapi saya menyatakan apa yang firman Tuhan katakan dan akan terjadi, sementara terjadi dan akan terjadi lagi. Ternyata undang-undang hari Minggu, Sunday Law itu, ya, yang ditakuti bahwa kita akan dipaksakan, ternyata dimulai juga oleh orang-orang di dalam gereja, dalam tubuh organisasi ini. Saya harus nyatakan ini karena banyak nabi-nabi palsu. Kita sudah pelajari tadi dari awal. Saudara-saudara sekalian, mulainya dari mana? Dalam 3 tahun terakhir ini, saudara perhatikan sejak pandemi sampai sekarang. Saudara perhatikan itu. Itu namanya pra-Sunday Law. Ya. Kalau kita punya hamba-hamba Tuhan lain, katakan junior Sunday Law. Sunday Law dalam bentuk yang belum kentara. Ya, apapun istilahnya. Ini sementara terjadi, saudara. Perhatikan, saudara. 2023 ke depan sangat mengerikan. Sangat mengerikan bagi kita umat-umat Tuhan yang cuma sekedar nama saja, yang cuma ikut-ikutan saja, yang senang dengan kompromi dengan dunia. Hati-hati, saudara. Pada malam ini, saya menyatakan bahwa kita yang masih kompromi dengan dunia, bertobat detik ini juga. Bertobat, saudara, banyak berdoa puasa, supaya akhir tahun, mengawali tahun 2023, saudara sudah siap untuk menghadapi pintu yang sesak, jalan yang sempit yang benar-benar itu. Di mana saudara akan menghadapi kesukaran yang luar biasa, yang akan timbul bukan cuma dari luar, tetapi yang lebih hebat dari dalam. Dari dalam. Yang sudah dimulai dalam 3 tahun ini. Saudara perhatikan ya, saudara perhatikan. Kita seringkali mengatakan di luar sana ya. Tetapi perhatikan, Allah mempunyai permata-permata di semua gereja. Bukanlah hak kita mengutuki secara luas dunia yang mengaku beragama. Jadi ada banyak domba-domba di luar kandang nantinya. Dan mereka akan bertobat pada saat Sunday Law, pada saat Loud Cry nanti ya. Testimoni Jili 9, 2, 4, 3. Di antara umat Katolik ada banyak orang Kristen yang setia dan berjalan dengan terang yang mereka terima. Tetapi Tuhan bekerja bersama mereka. Jadi ada banyak juga nanti yang bertobat pada saat Loud Cry. Pada saat seruan nyaring. Pekabaran 3 malaikat yang 3 kali lipat kekuatannya. Mereka di situ yang akan apa? Bertobat. Ada banyak. Jangan kita menganggap kita ya saja yang akan selamat. Kemenangan akhir 390. Sekalipun kegelapan rohani dan keterasingan dari Allah yang terdapat dalam gereja-gereja yang tergabung dengan Babel. Sekali lagi, gereja-gereja yang tergabung dengan Babel kita sudah tahu, tubuh besar berupa pengikut-pengikut Kristus yang sejati itu masih harus ditemukan dalam persekutuan mereka. Jadi kita harus mencari orang-orang yang masih ada dalam Babel ini. Masih ada orang-orang pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang cuma ikut-ikutan, yang tidak tahu bahwa mereka sementara diarahkan menuju kebinasaan. Cari mereka. Bagaimana caranya? Nyonya White pernah mengalaminya. Ya, dia berdoa, maka Tuhan akan tuntun orang-orang ini. Sehingga kita bisa melihat siapa-siapa mereka. Bawa kepada Kristus. Bawa kepada Kristus. Saudara-saudara, ya. Kemenangan akhir 425. Sementara penghakiman penyelidikan berlangsung di surga. Sementara dosa-dosa orang percaya menyesal ditiadakan dari bait suci. Inilah pekerjaan saudara dan saya. Penyucian membuang dosa harus terjadi di tengah-tengah umat Allah di bumi. Inilah pekerjaan yang harus saudara fokuskan sekarang ini. Penyucian saudara. Membuang dosa. Ini harus terjadi. Artinya setiap detik saudara harus hidup benar, dikuduskan. Jangan ada lagi kompromi-kompromi. Jangan mendengarkan orang-orang sekalipun mereka menyandang titel dalam hal-hal teologi. Alkitab tidak demikian.
kecuali orang-orang itu memiliki roh yang asalnya dari Tuhan. Saudara perlu mendengarkan. Karena dalam proses penyucian ini adalah proses pribadi masing-masing. Tetapi seringkali kita berbenturan dengan sesama dan mempengaruhi kita dalam proses pengudusan kita. Sehingga kita melakukan dosa dan berdosa lagi seterusnya. Tetapi jangan lupa, saudara harus menyelesaikan dosa itu setiap saudara melakukan dosa itu. Itulah pekerjaan istimewa yang harus saudara lakukan setiap saat sebagai umat-umat Tuhan. Karena di sorga, ini penghakiman penyelidikan berlangsung. Karena kita tidak tahu sewaktu-waktu nama kita diperiksa. Jangan sampai waktu nama kita diperiksa, kita melakukan dosa. Maka itu saja sudah menentukan saudara tidak akan selamat. Oleh karena itu setiap detik harus kita periksa diri kita. Kita berada dalam kebenaran atau tidak. Hati kita ini benar-benar untuk Tuhan atau tidak. Atau masih hal dunia yang kita pikirkan. Masih memikirkan kekayaan. Masih memikirkan ingin hidup 1000 tahun lagi di dunia ini. Dengan hal-hal duniawi. Saudara tinggalkan semua itu. Karena saat-saat ini penghakiman penyelidikan berlangsung di surga. Harus hati-hati saudara. Ya. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, saudara, harus memperhatikan hal-hal seperti sekarang ini. Ya. Di dalam kitab peringatan itu, sekali lagi saya ulangi, segala perbuatan baik dicatat di sana. Perbuatan baik orang-orang yang takut akan Allah. Perbuatan kebajikan setiap umat Allah dicatat. Ya. Kejahatan yang saudara kalahkan. Kata-kata saudara yang lemah lembut yang dinyatakan. Dicatat semua dalam kitab peringatan. Sebagai tugu peringatan bagi umat-umat Tuhan yang melakukan hal-hal ini. Tindakan pengorbanan umat-umat Tuhan dicatat semua di sana. Dan saudara, penderitaan karena Yesus tercatat di surga. Dalam buku peringatan atau kitab peringatan. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam kitab peringatan ini, maka segala perbuatan kita yang dalam buku peringatan ini yang akan dimasukkan di dalam buku kehidupan yang kekal. Asalkan kita menyelesaikan semua perkara dosa kita. Tetapi ketika nama kita diperiksa di surga, dipanggil, lalu diperiksa di surga, lalu didapatkan di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sementara melakukan kejahatan, walaupun cuma satu, atau hal-hal duniawi. Itu menentukan, walaupun saudara punya kitab peringatan yang banyak, tetapi ketika kita berdosa, melakukan pelanggaran dosa, satu saja pada saat diperiksa bukunya, catatan-catatan hidup saudara, maka itu menentukan semua perbuatan baik kita hilang. Dan saudara diputuskan untuk tidak diselamatkan. Mempengaruhi saudara. Mempengaruhi. Ya. Nah, inilah catatan-catatan dosa yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana yang dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat ini. Ya. Dan juga dalam ayat-ayat Alkitab. Catatan tentang dosa-dosa manusia yang dicatat oleh malaikat pencatat. Niat dan maksud yang tersembunyi. Sekali lagi, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Niat dan maksud juga dalam hati kita masing-masing. Tercatat semua. Ya, semua dosa-dosa yang baru berniat untuk dilakukan. Dicatat dalam perbuatan dosa. Sudah dikatakan sama saja dengan melakukan. Perkataan yang salah. Sekali lagi, perkataan yang salah semua dicatat. Termasuk kata-kata kita hari-hari, percakapan-percakapan kita yang salah, yang tidak benar. Apalagi pada hari Sabat, berkata-kata tidak benar, saudara, dicatat semua. Semua diukur oleh Tuhan. Lalu kegiatan mementingkan diri. Ya, kalau mementingkan diri kita tahu. Tapi seringkali hal-hal yang mementingkan diri itu berbau hal-hal rohani. Misalnya, mengapa dia berkhotbah ya? Harusnya saya yang berkhotbah. Saya lebih baik. Nah, ini mementingkan diri juga, saudara. Walaupun dalam pikiran saudara itu hal-hal rohani. Ya. Hal-hal rohani. Tetapi itu mementingkan diri saudara, itu tercatat dalam perbuatan dosa. Kewajiban yang tidak dijalankan. Sebagaimana berulang-ulang kali saya nyatakan.
dalam khotbah atau seminar saya. Hati-hati saudara yang diberikan tugas mengambil bagian di gereja, di dalam ibadah-ibadah, walaupun itu kecil, doa buka sebagai pembicara, membawakan khotbah, atau lagu pujian, dan lain-lain. Kewajiban yang tidak dijalankan, itu dinyatakan sebagai perbuatan dosa. Dicatat dalam kitab surga, kitab perbuatan dosa. Lalu dosa-dosa rahasia. Cuma saudara dan Tuhan yang tahu. Cuma saudara dan malaikat jahat yang tahu, dan malaikat Tuhan. Manusia tidak ada yang tahu. Semua dicatat. Kepura-puraan yang licik. Mungkin bagi kita sesama, kita tidak mengetahui bahwa kalimat-kalimat yang keluar, yang seolah-olah dari Alkitab, dari ayat-ayat firman Tuhan, dari kutipan roh nubuat, dari filsafat-filsafat yang benar dari manusia, seolah-olah benar itu. Tetapi sebenarnya itu adalah apa? Kepura-puraan yang licik. Karena ada maksud jahat tersembunyi di sana. Nah, ini dicatat dalam perbuatan dosa. Dicatat semua. Lalu amaran yang diabaikan. Seperti pelajaran pada malam ini. Banyak amaran, banyak nasihat yang diberitahukan kepada saudara-saudara. Lalu ini diabaikan. Kalau saudara abaikan, dicatat dalam kitab perbuatan dosa. Di dalam catatan pribadi saudara di surga. Oleh malaikat pencatat. Amaran yang diabaikan. Ya. Saudara sudah tahu, sudah diberitahukan oleh para pekabar Tuhan, atau saudara sudah mendengarkan suara bisikan Roh Kudus, atau melalui orang-orang di sekitar kita, itu semua amaran. Dan untuk menguatkan iman kita, untuk membawa pertobatan yang sungguh kepada kita, saudara tidak lakukan, maka itu dicatat di dalam kitab perbuatan dosa di surga. Ya. Waktu yang disia-siakan, saya rasa masing-masing kita memiliki dosa, perbuatan dosa dalam hal waktu. Waktu yang disia-siakan, khususnya waktu di mana kita harusnya bermeditasi, berhubungan dengan Tuhan dalam belajar Alkitab, belajar roh nubuat, dan berdoa pribadi. Waktu yang disia-siakan. Paling kurang 10% dari satu hari 24 jam. Itu milik Tuhan. Saudara punya waktu 10% ini. Ini milik Tuhan. 10% kedua. Ya, itu adalah saudara punya tindakan. Karena mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara menjalankannya untuk Tuhan. Jadi paling kurang saudara punya waktu 5 sampai 6 jam. Satu hari dalam 24 jam. Untuk Tuhan. Secara khusus. Apakah belajar Alkitab, roh nubuat, ya, berdoa pribadi, meditasi, dan melakukan amalan-amalan atau perbuatan kebajikan. 6 jam, 5-6 jam. Dalam 24 jam. Sudahkah saudara jalankan? Ya. Roh nubuat katakan, kalau saja kita punya waktu 1 jam, 1 hari, untuk merenungkan tentang Kristus saat-saat terakhir sebelum dia disalibkan, maka saudara akan memiliki kuasa untuk menghadapi cobaan. Saudara akan memiliki tabiat yang semakin hari sempurna, seperti Kristus, di mana saudara dalam 1 hari, saudara akan menghadapi banyak cobaan, ujian, saudara akan menang di sana. Saudara, waktu yang disia-siakan, itu secara khusus. Tetapi waktu-waktu dalam 24 jam, tiap detik kita bertanggung jawab kepada pemilik yang sebenarnya Tuhan sendiri. Kita adalah penata layan waktu. Apakah saudara tidur benar setiap malam? Jam 10, paling lat. Atau jam 12, atau jam 2. Karena saudara nonton Piala Dunia. Waktu yang disia-siakan, waktu yang saudara gunakan untuk dunia, ini dicatat semua. Kalau itu berulang-ulang saudara lakukan, itu bukan tidak sengaja, itu sengaja, lebih bahaya lagi. Udah berhala itu. Hati-hati, ya.
pengaruh yang digunakan untuk kejahatan hebat. Saudara berkelompok-berkelompok, lalu saudara mengatakan sesuatu hal untuk memancing kelompok ini supaya pro kepada saudara untuk suatu hal. Sehingga orang-orang ini, kelompok-kelompok ini, atau orang-orang tertentu melakukan kejahatan yang menguntungkan saudara. Pengaruh saudara untuk kejahatan tercatat semua dalam perbuatan jahat. Dalam bentuk apapun, kejahatan yang langsung dilakukan atau melalui kata-kata, melalui pikiran, semua dicatat dalam perbuatan dosa. Kitab perbuatan dosa. Saudara-saudara sekalian, ini yang terjadi. Yang perlu kita perhatikan. Kita sementara diukur, saudara, sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Para Nabi dan Bapa jilid 1, 338. Daripada segala macam dosa yang akan dihukum oleh Allah, tidak ada yang lebih keji pada pemandangan Tuhan daripada mereka yang mendorong orang lain untuk berbuat kejahatan. Jadi kalau kita ada andil di mana orang lain berbuat jahat, saudara dikatakan apa? Keji sekali. Daripada dosa-dosa yang lain, saudara lebih keji di mata Tuhan dengan dosa yang membawa orang lain berbuat jahat atas andil saudara, desakan saudara. Ya. Mereka yang telah diberi kepercayaan jangan menjadi orang lemah, mudah digoyahkan keadaan, jangan meninggikan diri, menghindar dari tanggung jawab, tapi laksanakan pekerjaan Allah dengan jujur. Ya. Ya, saudara sekalian, itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Dan tentunya kita ini sementara diukur. Sementara diukur. Saudara ingat perumpamaan tentang talenta? Ya. Ada yang diberikan 1, diberikan 2, diberikan 5. Yang diberikan 2 itu dikembangkan. Ada hasilnya, jadi 4. 5 dikembangkan jadi 10. Tapi yang 1 cuma disimpan, dipendam. Ketika Tuhan datang, mereka bertanggung jawab untuk itu. Dan yang 1 yang tidak dipendam, yang tidak berkembang ini, diambil lalu diberikan kepada yang 5 atau yang 2. Lalu di dalam ayat yang terakhir mengatakan apa? Bahwa orang-orang ini, ya, orang-orang yang tidak menjalankan yang 1 ini, jelas masuk neraka. Di mana terdapat kertakan gigi. Lautan api di sana. Mereka dibakar, orang-orang itu. Saudara punya talenta ya. Saudara punya talenta. Saudara punya talenta itu sementara diukur oleh Tuhan. Saudara jalankan atau tidak. Walaupun cuma 1, jalankan. Dan ketika saudara jalankan pasti berkembang. Tidak ada talenta yang 1 itu lalu tidak berkembang. Itu omong kosong. Pasti berkembang. Ya mungkin bagi anak-anak dulu ya, kalau saudara perhatikan. Pertama, mereka ambil bagian, baca ayat inti, ayat tema sekolah sahabat. Saudara perhatikan, waktu saudara masih kecil dulu, masih remaja, itu yang saudara lakukan. Lama-lama apa? Berkembang. Jadi berdoa, jadi bertambah itu. Talenta, kalau dijalankan pasti bertambah. Tidak ada yang bertambah. Artinya, kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Ya. Kalau tidak, saudara ingat perumpamaan yang Yesus berikan tentang dirham yang hilang. Dirham yang hilang, seringkali kita nyatakan, oh ini orang-orang luar. Karena dia tidak tahu, dia hilang, lalu harus dicari. Jangan lupa, saudara baca tulisan Roh Nubuat, sangat jelas. Ya. Dirham yang hilang adalah lambang, simbol dari orang-orang yang terdekat di dalam keluarga. Yang saudara lihat setiap hari. Tapi saudara tidak tahu bahwa dia sudah hilang. Ya. Orang itu adalah anggota keluarga kita. Dia tidak tahu dia hilang. Dan dia tidak tahu. Untuk bertobat bagaimana caranya. Itulah anak-anak kita. Itulah suami. Itulah istri.
itulah kakak, itulah adik kita. Saudara perhatikan. Jangan sampai kita mengatakan kita diukur, sementara diukur, kita melihat kiri kanan kita yang terdekat dengan kita, Yerusalem kita lupa untuk mengingatkan mereka. Ini keras. Tulisan Roh Nubuat ini keras sekali. Tetapi apakah saudara sadar? Saudara sering mengatakan juga apa? Bahwa kita ini adalah anak yang hilang kalau kita melakukan dosa. Apakah saudara tidak perhatikan anak sulung yang ada di dalam? Dia lebih parah lagi. Dia sudah hilang tapi dia nggak tahu. Jangan-jangan kita anak sulung. Merasa benar padahal hilang terus. Di dalam bait suci, sementara diukur oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita introspeksi diri kita. Karena kita sudah akan mengakhiri tahun 2023. 2022 maksud saya. Memasuki tahun 2023, kita nggak tahu. Mari kita berdoa, ya, kita ambil waktu puasa seminggu sekali atau 2 kali. Karena saya pribadi juga melihat, ya, sangat mengerikan juga, ya. Di dalam beberapa petunjuk yang, ya, Tuhan izinkan saya melihat, ya sangat mengerikan, saudara. Ya, tolong, saudara, mari kita ambil waktu khusus sama Tuhan setiap hari, ya, setiap hari. Mari kita saling mendoakan, karena kita sementara melihat hal-hal yang bisa menggoncang kita, ya, bisa mengagetkan kita sendiri, ya. Saya pribadi masih berdoa, bergumul. Tuhan tolong, ini kok kelihatannya hebat sekali di depan. Marilah, ya, kita ambil waktu setiap hari. 4-5 jam satu hari bersama Tuhan. Mari, biar orang lain ngeledek kita, nggak masalah. Kita mau mengikuti jalan yang sempit. Kita mau mengikuti pintu yang sesak. Karena itulah kehidupan, keselamatan. Saudara, ingat itu. Jangan berada di zona nyaman terus. Saudara, enak-enak. Ya, saudara harus menghadapi masalah. Berjuang keras. Karena itulah menuju kepada keselamatan. Inilah pekabaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin, Pendeta. Baik, terima kasih banyak, Pendeta, dengan pembahasan malam hari ini. Masih ada beberapa menit ke depan untuk kita boleh gunakan waktu kita berdiskusi, boleh memberikan pertanyaan apabila masih ada yang belum kita mengerti pembahasan malam hari ini, ataupun masih ada yang mengganjal di pikiran kita boleh tanyakan kepada pendeta. Baik, sebelum kita berdiskusi, mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena pekabaran yang begitu indah yang kami boleh dengar melalui Tarun itu. Kiranya pelajaran yang telah kami dengar ini boleh terapkan dalam hati pikiran kami, untuk kami boleh menghidupkan kehidupan kami, sehingga benar-benar kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan, dan kami siap untuk menantikan kedatangan yang kedua kali. Bapa di surga, waktu yang sisa ini ya Tuhan, beberapa menit ke depan kami akan berdiskusi untuk lebih memperdalam akan pekabaran ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar supaya nama Tuhan tetap ditinggikan dan dimuliakan di acara tanya jawab ini Tuhan. Jauhkan sifat sombong dari diri kami masing-masing, agar supaya ya Tuhan kami tidak berbuat dosa di hadapan. Berkati kami malam hari ini ya Tuhan, ampuni dosa kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik. Saya berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu, angkat tangan, dan saya akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang ingin bertanya. Silakan. Bisa langsung angkat tangan ataupun membuka mic. Silakan.
Ya, silakan kalau ada untuk dapat menunjukkan pertanyaan ataupun apa yang ingin disampaikan. Silakan. Baik, sepertinya malam hari ini pembahasan yang sudah disampaikan oleh pendeta sudah sangat-sangat jelas ya dan clear, dan kita boleh menerima itu untuk menjadi berkat rohani bagi kita malam hari ini, boleh menuntut kerohanian kita, kita hari demi hari memperbaiki apa yang masih kurang, kita memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi ya. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua yang sudah hadir malam hari ini. Baik, saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk segera menutup akan acara kita malam hari ini, dan izinkan saya untuk share lagu tutup kita yang saya ambil dalam lagu yang biasa kita sudah dengar, yaitu Ku Mau Sedia Bila Yesus Datang. Silakan pendeta dengan ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami ini manusia yang bebal, lemah, seringkali mengikuti hal-hal yang ada di sekitar kami. Bahkan secara sadar maupun tidak sadar, kami mengikuti teman-teman kami yang mungkin kami pikir itulah asalnya dari Tuhan. Tapi dengan pekabaran yang ada pada malam ini yang kami sudah dengarkan, kiranya kami disadarkan kembali bahwa sesungguhnya iblis sementara menyamar seperti domba, padahal serigala yang buas yang ada di dalam ini Tuhan, setiap saat dapat menyerang kami. Tolonglah kami untuk diberikan kepekaan rohani untuk melihat hal-hal seperti tersebut, sehingga kami boleh tetap berada di dalam jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Biarlah kami tahu, menyadari selama ini kami berjalan di jalan yang lebar, jalan yang luas, ternyata menuju kebinasaan. Biarlah kami boleh bertobat sungguh di hadapan Tuhan untuk kembali mengikuti jalan-jalan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami tahu waktu Tuhan sudah sangat singkat kami berada di atas dunia ini. Kami sudah melihat fakta, melihat nubuatan yang digenapi. Dan kami sementara menunggu satu nubuatan ketika
undang-undang hari Minggu itu disahkan dalam beberapa waktu yang sangat dekat ke depan. Biarlah kami menyadari semua hal-hal ini Tuhan, agar kami ketika waktunya tiba, kami tetap didapatkan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Dan tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Berkati kami saat kami berpisah dari tempat ini, dari ruang Zoom, agar kami boleh beristirahat, boleh tidur dengan nyenyak, dan boleh bangun besok pagi untuk bisa berbakti, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat kami masing-masing. Inilah doa dan sembahyang kami. Kiranya kasih Allah Bapa, damai dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya dari sekarang sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Amin, Pendeta. Terima kasih banyak. Baik, saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk hadir malam hari ini dan sudah menerima berkat rohani dari Pendeta. Kiranya kita boleh bertemu kembali pada hari Jumat yang akan datang. Selamat malam, selamat sahabat, Tuhan memberkati. Selamat Oke. malam, selamat Selamat malam sahabat. semua, Mas Sahabat. Malam, sahabat. Terima kasih, Kak. Selamat berkati. Sahabat semua. Selamat malam, selamat sahabat. Selamat. Selamat sahabat semua. Selamat sahabat semua. Yo, selamat sahabat. Selamat berkati.